Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa ya. Seperti biasa terus Bro Ayung. Ini kayaknya nanti openingnya harus diganti nih. Pokoknya yang jelas terima kasih kawan-kawan udah mampir di sini dan ya seperti yang udah kawan-kawan kenal semuanya. Mas Ayung gitu ya. Bro Ayung di sini akan berbagi cerita kayak gitu. Udah langsung aja Bro Ayung. Ini posisinya kok kayak agak aneh ya. Gue kayaknya kurang mundur gitu, nggak balance. Baik, Monggo Bro Ayung. Langsung aja Bro Ayung, sikat. Tak nyapa kawan-kawan dulu, Pi. Monggo. Sorry. Ini apa siapa ya? Bro Labib kayaknya. Bro Labib. Udah. Biarin aja. Jangan. Ntar ketularan. Oke, monggo. Sorry. Tadi kepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dengan hitam-hitam ya, Mas Bi. Kebetulan, iya. Kebetulan. Ini outfitnya hitam-hitam semua dari Biasanya atas kan sampai abu ya di atasnya. dalamnya juga hitam, asik. Apanya? Oh, dalamnya hitam. Celananya. Cemani. Cemani. Baik. Kita kembali seperti biasa bakal ceritain hal-hal yang horor niatnya ya Bi ya. Iya. Pada akhirnya nanti banyak guyonnya atau apa ya, tolong dimaklumi lah. Maklum. Kita stres soalnya gitu. Iya, siapa tahu menghibur gitu aja ya Bi. Iya betul. Baik, masuk ke cerita Bi. Oke. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi kira-kira mungkin ya sekitar sebulan yang lalu Bi. Sebulan yang lalu. Masih Baru fresh banget. Ya. Iya, masih crash, dan cerita ini kebenaran aku sendiri ngalami, lihat sendiri gitu Bi. Bro Ayung, sorry, majuan dikit bisa nggak Bro Ayung? Segini Bi. Iya. Biar agak. Oh iya, tadi nggak jelas ya, Bi, ya. Soalnya terlalu minggir nanti tenggelam gitu kan. Tapi takut kaki kita bersentuhan gitu loh Bi. Iya, tenang aja, udah dibatas. Oke. Jadi kisah ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Saat itu aku dan keluarga gitu ada duduk di depan rumah. Kemudian tetangga samping rumah, Pak Haji. Iya. Moga-moga Pak Haji nonton apa istrinya. Apa nggak nonton sama sekali ya nggak apa-apa. Jadi Pak Haji yang rumahnya gede banget itu ya. Gede, rumahnya luar bagus. biasa gede, bagus. Mereka juga nawarin kalau misalnya mau ngetek depan rumah monggo Mas. Boleh nanti kapan-kapan. Tapi kayaknya ada kata-kata kecil, tapi saya ikut katanya gitu. Pak Haji nanti ya. Juga kita ya. syuting di situ kita nanti. Nah itu kita lagi duduk-duduk depan rumah, tapi kok ada gemrengseng gitu bahasanya apa ya? Ada rame-rame di depan rumahnya Pak Haji. Itu ternyata Bu Haji sama adiknya. Adiknya berarti rumah yang samping aku itu Bi. Yang ada mie ayamnya. Betul, sekarang udah lagi nggak jualan. Itu ngobrol-ngobrol mereka tapi kayak serius banget. Lama-lama kok ngeliatin ke arah aku. Wah, aku salah apa gitu loh Bi. Ngobrol-ngobrol sendiri Ngeliatnya kok. begini Iya, kan ada gitu. kembang-kembang Iya. gitu ya. Galangan paling aku nampak segini kok. Gini-gini nengok. Aku tersangka apa? Aku kayaknya nggak merasa bersalah apa-apa kan selama sehari ini atau berhari-hari yang lalu kayaknya aku nggak bersentuhan. Dalam arti nggak ada kegiatan bersama gitu kan. Tahu-taunya kok ngeliatin ke arah aku. Terus lama-lama, Yung, menek katanya kayak gitu. Bu Haji ngomong kayak gitu. Nih, sini cepat. Dia mau ngomong Indonesia. Sini cepat sini. Itu harinya udah mau asar. Oh, sore berarti. Sore udah mau asar. Terus, lo Ji, ada apa Ji? Saya kemeretek kalau dipanggil mas itu. Orang biasa dipanggil orang gedean kan. Sama penggede. Sama penggede. Iya, jadi aku kayak, aduh dak aku punya kesalahan apa keluarga gitu kan. Terus, nggak apa-apa sini. Perempuan semua, gede-gede semua. Orang gedean juga. Terus ngomong, Yung, kamu lagi nganggur apa enggak? Aku sebenarnya sih nggak nganggur, tapi udah pulang kerja. Aku bilang kerja di sini maksudnya. Mereka kayaknya nggak ngerti juga Bi. Orang kayaknya aku pengangguran sih kelihatannya. Terus nggak gini, asli ngomong gini. Kamu ada kenalan banyak nggak? Banyak sekali kenalan. Tapi mereka mengenal aku atau enggak tahu kayak gitu kan. Enggak. Aku ini Ayung, badannya rasa sakit semua, pegel semua. Aduh, apa hubungannya sama aku gitu loh Bi. Enggak, maksudnya punya kenalan tukang urut apa enggak kayak gitu. Oh, kenalan tukang urut banyak. Man Jupri ada, Kaki Saimun ada itu. Yang perempuan katanya masa kirain buat Pak Haji. Kan tadi aku bilang aku yang sakit semua badannya. Oh, situ mau diurutin sama kenalan aku kayak gitu.
kenalan aku cowok-cowok, situ nggak mau. Iyalah, bukan muhrim nggak boleh gitu. Oh ya wis, berarti maunya yang cewek. Oke, kalau maunya yang cewek, nanti kamu ada kenalan? Gak ada, aku bilang gitu. Tapi aku coba ngomong sama temen, siapa tahu ada kenalan tukang urut perempuan. Calling kan, salah satu teman, nggak ada ini, nggak ada. Akhirnya, wis ada. Berarti tempat tinggal kamu terus sampingnya ya? Iya, udah datang aja ke situ. Nah, dilalai orang kan banyak kegiatannya, Bi. Dilalai aku mau kedatangan tamu, dan sedianya kan nanti diunjukin ke Bu Haji. Akunya malah pergi, Bi. Oke. Akunya pergi malah waktu itu sama ibu keluar begitu kan. Nah pulang-pulang ada motor Vario waktu itu, menyebut nama boleh ya? Nggak apa-apa. Motor Vario hijau itu parkir di bawah pohon pohon bambu lagi, pohon mangga di depan rumahnya Pak Haji. Bukan Vario putih ya? Vario hijau. Kalau Vario putih itu yang suka bawa sarung, bawa itu. Oh itu iya Vario putih. Oh motornya Vario. Vario putih dong. Itu ada di depan. Makhluknya ada di depan. Makhluknya Tadi di depan. kita Om Kirno kita ya. ngetek yuk. Aku nanti aja kalau kalian udah nggak sanggup katanya ya gitu. Kita minum sedikit Pi. Oh monggo. Terus. Nah itu akhirnya mungkin itu temen udah datang. Berarti temannya temen udah datang. Si tukang urut tadi. Wis kan akhirnya tapi ngeliat itu kan rumahnya tinggi begitu ya Bi. Plesteran atasnya itu kan tinggi mau semeteran. Rumah bagus itu. Rumah bagus. Itu jauh-jauhan banjir Bi. Aman akhirnya. Itu pintunya terbuka terus ada suara orang kesakitan di dalam. Sakit, jangan keras. Oh, itu berarti lagi diurut udah mulai. Loh dia yang diurut, aku yang ketar-ketir, Bi. Soalnya bagaimanapun aku yang jadi perantara, walaupun gak langsung nanti takut menyakiti atau tersakiti. Baik yang diurut apa yang mengurut. Kayak gitu kan. Akhirnya aku yang ketar-ketir, aku nanya sama ibu, Mak, tukang urutnya udah datang. Lah sing mau katanya begitu. Lah itu kan boncengan sama saya. Ya dari kayak tadi udah pada teriak-teriak kan berarti udah dari tadi. Iya ya, aku nanya sama adanya Bu Haji. Wis teka udah datang. Udah datang lagi dari tadi sekitar 15 menit. Hitunganku 15 menit dari jam 5, Bi. Berarti dia datang katanya jam 5. Berarti kalau ngurut, idealnya ngurut di kampung begitu ya, itu 1 jam lah paling enggak. Berarti jam 6 teng baru selesai. Maghrib ya? Maghrib. Nah, di cerita yang dulu, pernah ada cerita Pak Haji, yang ketuanya pocong yang warnanya hitam itu, yang gede banget, itu kan samping rumahnya Pak Haji. Nah, di situ pohon pisang, terus ada kolam-kolam bekas kolam ikan. Aku nggak mau ya sebenarnya sih nggak pengen hubungin sama mistik ya Bi, tapi cenderung kalau misalnya sesuatu yang beda di situ nanti ngundang hal-hal yang kayak gitu lebih. Nah ini kalau jam 5 baru mulai berarti kan selesainya jam 6. Itu udah sandakala ke sana lah, udah mau maghrib. Aku rada khawatir. Pas tak tanyain pastinya, aku kan tadi mau lewat cuman serapatan Vario hijau kayak gitu. Pas lama-lama aku khawatir kok hawanya jadi nggak enak, bukan berarti aku ngerti ya Bi, tapi memang sintru Bi, hari itu sintru banget. Di mananya itu? Di lingkungannya itu rumahnya Pak Haji, di depannya begitu. Biasanya kan ada anak kecil dolan ke situ, main ke situ, lari-larian atau karena luas ya di situ. Karena luas tuh sepi banget, bahkan ada suara orang biasa taktik apa kayak tetangga itu sepi banget. Ini aku kayaknya suasana lain, ini kayak mau terjadi sesuatu kayak gitu kan, feeling aja. Akhirnya aku nanya lagi ke tadi mbakmu ya, adiknya Bu Haji, ini nama asli. Mbak, yang ngurutin siapa? Gimana itu, kamu yang kenal banget toh? Aku kenal banget, siapa yang ngurutin? Gue tahu nih. Iya, tebak lagi. Iya. Ternyata Mbak Musdalifah. Hebat juga kan. Asli, mantap. Ternyata Mbak Musdalifah. Hah? Emang Mbak Musdalifah yang bener? Lah kamu gimana? Aku malah bukannya seneng. Waduh, Mbak Musdalifah itu matanya, kontaknya, hal-hal kayak gitu tuh cepet banget. Ini di rumahnya Pak Haji. Yang maaf Pak Haji ya, tak buka sekarang, di rumah sampean banyak kayak gituannya. Sama di samping-sampingnya itu. Nah ini siapa tahu lagi ngurutin gimana Ben. Aku mastiin, bukan Musdalifah kali. Aku keluar lagi, varionya ternyata hijaunya sedikit, putihnya banyak. Wah ini Musdalifah banget ini. Akhirnya aku ngomong sama ibu, Bu,
aku mau nengokin ke sana, aku khawatir mbakmu sering terjadi benturan kayak gitu. Tapi aku kalau buka pintu ke sana, takutnya Bu Haji lagi ucul-ucul. Posisinya telanjang atau setengah telanjang. Akusnya sih nggak apa-apa. Wulu katanya begitu. Bi. Ya nggak, maksudnya takut dia malu atau gimana, tolong tengokin. Nah, aku kan jalannya agak susah. Bi. Naik aja tuh perhatiin lama kayak gitu. Ora apa-apa katanya begitu, nggak apa-apa. Malah dia mampir ke sana, Bi. Jadi nggak pulang. Iya, nongkrong dulu. Iya, nongkrong di rumahnya Pak Haji. Akhirnya makin lama ini ya, terlepas teman-teman mempercayai atau enggak, ada sesuatu yang beda itu di sampingnya rumahnya Pak Haji. Jadi di kolam-kolam itu sama dapuran-dapuran pohon pisang yang dulu diceritain itu banyak ini, Bi, yang di bawah. Berarti aku kan nungguin depan rumah, lempeng banget ke sana sama pintunya Pak Haji. Itu tahu-tahu mbakmu tadi ya, berarti adiknya itu teriak, "Yung, sini Yung," kayak gitu. Apalagi, jadi banyak ular, Bi, ular itu keluar dari kebun, itu lewat di sampingnya rumahnya Pak Haji, itu mau arah ke depan halamannya Pak Haji. Itu satu pertama ular. Yung, tolong yang ini matiin. Enggak, kalau di itu mah enggak ganggu kecuali masuk ke dalam rumah. Diusir aja. Ini mau masuk ke sini, masuk ke pengarangannya dia, mbakmu tadi, terus ke pot-pot gitu kan. Akhirnya dengan sedemikiannya ceritanya jadi panji petualangan gitu. Diambil, dibuang lagi ke kali sana, padahal bukan habitatnya sih. Tapi tak buang ke sana. Enggak lama lagi aku baru ngerokok lagi, ngomong lagi ada ular lagi, Bi. Yang maning siji maning lebih gede. Loh, kok jadi pada ular pada keluar kayak gini, kayak gitu kan. Ini ular beneran, ya memang ular beneran, emang dipegang juga ruget-ruget begitu kan ya. Nah, terus nggak lama ini ular nggak ada yang keluar lagi, tapi aku penasaran, Bi. Aku duduknya jangan di depan rumah sendiri ya, aku ke rumahnya mbakmu. Berarti kan sampingnya rumah Pak Haji persis. Itu belum maghrib ya waktu itu? Belum maghrib, tapi udah mulai 5:30. Tapi udah mulai khawatir banget. Jadi yang tadinya ngurut itu di sana ada teriakan. Aku tahu ngurutnya Mbak Mus itu pakainya kuku, Bi. Jadi kalau memang belum kena itu si korban maksudnya yang diurutin biasanya itu teriak-teriak kesakitan. Ini senyap, Bi, nggak ada suara apapun. Baiknya Mbak Musdalifah biasanya ngobrol, enggak. Bu Haji juga nggak ada teriakan. Aku jadi malah khawatir di dalam jangan-jangan kenapa-napa atau gimana. Rumah kan gede banget di sana ya. Aku masuk juga nanti ngelihat yang kayak gitu pas lagi ditelanjangin atau apa kan. Aku cuman bisa menunggu. Nah, saat menunggu itu kan di depan rumahnya mbakmu itu sampingnya langsung dapuran pohon ini pisang yang dulu pernah diceritain juga. Jadi rumahnya anggap aja letter L, tengah-tengahnya pojoknya itu pohon pisang. Gitu ya. Kesana itu luas banget. Nah, itu aku ngeliatin ke sana, ini mulai banyak kan jam segitu sama sekali nggak ada angin blas, Bi. Nggak ada angin blas, ya ada sih, cuman yang nggak ada sepoi-sepoi begitu. Mang Ujang nggak suka pokoknya. Nggak suka kalau karena layangannya nggak bisa layangan nggak suka, iya. Itu tapi pisang itu kan nggak begitu terawat ya, karena yang diambil cuman daun-daunnya aja sih, bukan buahnya. Pisang kelodok itu banyak yang nyur-nyur yang pada jatuh, yang pohon-pohon yang kelarasnya itu pada goyang-goyang tuh arahnya, Bi, nggak balik lagi, Bi. Jadi arahnya ke arah Bu Haji semua, rumahnya Bu Haji. Kayak ditarik begini. Kayak ditarik begini. Aku tadinya sih nggak terlalu, Bi, nggak merhatiin. Aku ngobrol sama mbakmu kan, ngomongin macam-macam. Mie ayam lah, iya, ngomong mie ayam, reka-reka lah, ngomong pirang-pirang gitu kata orang Tegal begitu. Tapi lama-lama, Mbak, kayaknya nggak ada angin ya Mas ini ya. Nggak ada, aku aja gerah banget di teman pakai lekton kan, orang kan gede, duduknya susah lah begitu. Tapi itu kok angin banyak ya Mbak, aku bilang gitu, nuding ke arah kanan. Pisang, iya. Iya ya, kok pohon pisang itu nyiurnya pada bergerak semua ya. Kalau yang di atas yang masih seger kan kadang-kadang lumrah mungkin goyang. Ini yang kelarasnya udah jatuh, udah tua, udah mati itu. Iya, bisa kayak ditarik-tarik gini, Bi. Nanti ya gerakannya tuh cuman set ke sana ke rumah Bu Haji, lepas nanti turun lagi. Lepas, ntar ke sono lagi kayak gitu. Di sini nggak ada angin. Akhirnya penasaran, tak deketin kan pohon-pohon pisang tadi. Banyak banget, Bi. Ketika dideketin sama sekali nggak ada gerakan blas, dan di situ aral itu lah. Wong lega aja nggak ada angin, apalagi yang rimbun begitu. Nggak ada angin blas ya. Tapi ada yang lain, Bi.
Ada merinding. yang lain. Ada yang lain. Di mana? Di bola matamu. Di dapur pisang. Ada yang lain di situ, kok aku nemunya malah jadi merinding begini. Apa ada hubungannya ya Mbak Mus sama enggak, aku balik lagi ke tempatnya tadi Mbakmu karena memang udah sore banget dan belum mandi. Akhirnya aku ngomong, Mbakmu, ya wis ya, aku mau mandi dulu, udah sore, udah gerah banget. Ya wis, mana ini masih lama apa enggak ya ngurutnya? Enggak tahu, mana aku tahu, ngomongnya gitu. Mana keteh gitu. Mana aku tahu, orang tadi baru bentar ya, mungkin maghrib, jangan sampai maghrib ya. Emang kenapa Yung? Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya aku masuk ke dalam rumah, membersihkan diri sendiri, Bi, mandi, menggantengkan diri lah sebisanya, Bi. Nggak mau kemana-mana sih. Pas sudah itu di dalam itu aku udah lupa kalau di sana itu ada sahabat lagi ngurut, Bi. Tapi pas mau maghrib berarti ada suara gembrangseng dari musola itu, orang ngaji sholawatan. Ya Allah, ini bocah udah keluar apa belum dari rumahnya Bu Haji? Aku melihat cuma ada Mako di depan rumah kan, di depan rumahku sendiri. Mak, ini belum keluar? Belum kok, orang dari tadi di sana. Lah sampai tadi nonton apa enggak? Enggak, aku malah nonton TV katanya. Kirain ngeliatin orang ngurut, tapi nonton TV di depan ruang depan Pak Haji sambil ada cemilan, Bi. Berarti nggak ngeliatin itu ada apa atau ngurutnya gimana itu? Enggak, aku balik di kamar lagi. Ngurutnya di kamar paling belakang. Nah udah, Bi, setelah ini pas mau maghrib banget, aku aja udah ganti baju dari udah celana. ganteng lah, udah ganteng lah. Enggak. Oh, enggak ganteng. Aku ganti kayak apa sih? Kayak gini. Ya, biasa aja gitu. Jadi ini keadaan tergantungku saat ini ya seperti ini, Bi. Aku udah pakai sarung, persiapan mau sholat maghrib. Ya itu ada ponakan juga di sana kan. Yuk kita sholat maghrib, mau kayak gitu. Tahu-tahu pintu depan itu ditabrak sosok benda keras yang keras banget lah begitu. Pintu depannya siapa? Aku. Oh iya, di rumah. Kayak gitu sampai katanya tuh gitu kan. Siapa sih? Aku baru nengok begini, mukanya hampir jedukan sama mukanya Mbak Musdalifah. Oh itu Mbak Musdalifah itu ternyata lari sejadi-jadinya sekencang-kencangnya nabrak pintu. Saking posisinya aku nggak bilang ketakutan, nggak bilang apa ya, tapi posisinya bener-bener dia cuma gini, mas, tolongin aku, tolongin kayak gitu. Jadi kejar-kejar antara begini terus begini kayak nari-nari begitu loh. Jadi mas tolongin aku sekarang mas, ini udah masuk semua, ini udah masuk semua, itu udah ada hampir masuk semua, udah banyak banget di sana. Jadi pada saat tadi aku mandi, nggak tahu yang kelihatan bayangannya itu Mbak Mus itu posisinya, Bi. Jadi ini ngurut, ini yang aku lihat gitu ya, posisinya ibu-ibu tadi Bu Haji itu tengkurap, ya kan, Mbak Mus ngurut. Jadi dia pakai jari begini, tapi di sampingnya udah muter semua berbagai makhluk dan kebanyakan sosok ikat 5 semua, Bi. Ikat semua 5 semua dan kayak gini posisinya, kayak nunduk-nunduk di depannya Mbak Mus semua. Kayak ada musiknya gitu ya? Kayak ada musiknya, tapi nggak seragam. Iya. Jadi dia di tengah ngurut, kayak nahan gimana caranya aku tetap bertugas, tapi ini nggak masuk ke badan gitu loh. Tapi nahan sejadi-jadinya cuman ada ucapan kalimat-kalimat yang bagus gitu ya. Istighfar lah segala macam, tapi si pocong-pocong itu gitu. Tapi aku ngelihat yang warnanya hitam. Pokoknya dia kayak di luar ring gitu, tapi baru anak buahnya begitu, sama sosok yang gerembyang-gerembyang mungkin jenis genderuwo dan siluman-siluman air kayak gitu. Nah ini aku mulai, kok kayak gitu, lagi jebur-jebur. Berarti kalau nggak nyiram, nggak kelihatan. Kalau nyiram air begini kayak kelihatan. Akhirnya aku memang buru-buru, Bi. Dan niatnya setelah mandi, aku mau langsung ke sana jemput. Udah mau maghrib, udah kayak gitu banget. Tahu-taunya, ya tadi pas aku ganti sarung tadi, terus malah papasan dia keadaannya udah begini banget. Udah masuk ke rumah berarti? Udah masuk ke rumah. Biasanya kan orang salam itu sampai kayak ketakutannya. Akhirnya, Mas, ayo anterin aku sekarang. Ya gimana caranya Mbak, mau dibanyain pakai motor saya itu apa motor saya? Aku masih bisa bawa motor katanya begitu. Jadi dia keluar, nggak nungguin. Aku motornya udah di dalam. Tak keluarin lagi, dia udah kenceng banget ke sana. Jadi dari rumah itu kan depan kali ya. Kali yang begini gitu, kalau keluar dari rumahku itu sember begini, Bi, perempuan. Sember itu apa? Set ngepot. Langsung ngepot kayak gini, nyampe ban belakangnya tuh set kayak nyala gitu. Cet. Iya, sampai enggak juga sih begitu. gitu. Enggak, itu di bentar Bro Ayong. Iya. Sampai ngepot tadi. Sampai ngepot, aku teriakan,
Mbak katanya mau dianterin, malah situ kenceng banget, tungguin, cepetan Mas ayo. Aku tuh langsung nuntun belakangnya gitu ya, jarak-jarak Itu di 10 dalam meter. rumah tuh ada ibu, ada Ada, semua semuanya keluarga ya di bingung situ mau ya. ngapain, orang pada kemana. Mak, aku mau nganterin dulu. Ya ya wis, hati-hati, katanya seperti itu, Bi. Tapi pas sudah dia jalan dari belokan itu kan nanti ada pohon asem. Ada pohon asem itu nggak jauh dari situ lah, 20 meteran. Dia berhenti, cet, agak pelan. Itu nengok ke belakang, Mas ayo anterin. Aku angel kamu katanya udah duluan tapi mintanya dianterin. Jadi minta rapat begini. Nah itu, Mas tengok ke belakang. Itu Bi, tengok ke belakang. Kejadiannya ini berarti apa yang dilihat Mbak Mus sama yang tak lihat sama aku nggak pakai spion. Kalau dia ngeliatnya di spion. Jadi semua makhluk itu Bi, yang tadi digambarin pertama ya, Ikat-ikat 5 itu. ikat 5 yang paling depan, itu berarti endemik di pohon pisang. Iya. Itu semuanya itu Bi, mereka kayak jalan sebenarnya, kayak cul-cul, itu harusnya pelan, tapi di motor kenceng lah, jalan-jalan mungkin 40-60, mereka tuh deket banget Bi, di belakang. Itu bener-bener, nggak puluhan, saking banyaknya kayak gitu. Jadi nggak bisa tak liatin satu-satu, itu mukanya banyak kan hancur semua lah, nggak bagus. Yang lain hitam, tapi ya warnanya beda-beda emang. Tapi aku nggak nemu yang hitam yang mana. Jadi sembari aku ngatur, udah situ lurus aja, tetap ingat sama Allah, aku bilang gitu. Di pacu motornya itu kan jalan habis hujan, nggak bagus. Dan itu emang begini Gelombang kan, begitu kan. Nah pas sampai lagi situ ngeliat Kunti di sana, di situ dia agak ngepot lagi kayak mau jatuh. Hati-hati Mbak, aku bilang gitu. Sudah jangan liatin ke belakang. Mas di depan aku juga ada. Ternyata itu kayak mereka itu kayak di apa ya? Kalau misalnya orang ada drum band itu ada mayoret Bi. Iya. Jadi di depannya Mbak Mus ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Mayoret itu yang bulu itu yang hitam gede banget. Itu tabrak aja aku bilang kayak gitu. Jadi kayak kalau dia punya tangan mungkin mainan jing kayak gitu lebih dilemparin kayak gitu. Ya aku masih kok bisa kayak gitu ya. Akhirnya aku batin kan sama suaminya, ini istrimu seperti ini. Nah itu terus makin keluar kebun tadi ya, masih di pinggir kali, makin banyak. Jadi bukan dari koloninya yang samping rumahnya Pak Haji, tapi dari kali, dari kebun semuanya. Jadi ini terlepas teman-teman saya atau enggak, yang kelihatan itu ada yang jalannya kayak gitu Bi, yang pinggir-pinggirnya kali, terus yang dari kebun, yang ada, pokoknya macam-macam banget saat itu. Bener-bener maghrib tinggal Allahu Akbar kayak gitu doang. Sendekala bener-bener sendekala, dan langit waktu itu kan kuning Bi, udah kuning banget. Langsung, Mbak, udah jangan peduliin, tabrak aja. Mas, aku merem, jangan merem, udah terus. Akhirnya dia di depanku, tak pepet bener-bener pinggirnya, itu belakangnya persis lah. Itu langsung dia kan lurus ketemu balai desa, terus nanti lurus lagi belok kanan nyampe ke pasar yang dulu ada cerita hantu yang ini masa lalu ya Bi, yang hantu lagi nyapu. Jembatan, baru jembatan di situ Bi, ketika naik ke jembatan, terus makhluk ini nggak ada Bi, maksudnya mereka itu kayak ini bukan wilayahku kayak gitu loh. Stop, udah sampai perbatasan ini gitu. Perbatasan wilayah seakan-akan seperti itu. Dan saat itu memang aku bawa motor aja sambil ya baca-baca, bentengin diri lah, jangan sampai ini kena ganggu aku, apalagi ganggu Mbak Mus. Secara yuridiksi itu udah beda gitu. Iya, secara yuridis Amerika dan Meksiko kayak gitu. Amerika, Meksiko nggak bisa berani. Kalau keluar perbatasan nggak bisa, udah kayak gitu. Jadi setelah naik jembatan ini aku sempat berhenti. Jadi Mbak Mus itu kan langsung naik ke jembatan sana ya, bawa motor naik, terus nanti belok kiri, baru nanti ke rumahnya. Aku sempat mandek tengah jembatan Bi, ngeliat ke sana. Ke sana kemana? Ke belakang? Ke belakang, karena aku nggak ada spion, lihat mandek begitu sampai orang-orang yang mau sholat maghrib, mau berangkat itu, ngapain Yung? Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka itu benar-benar seakan-akan baris terus cengok Bi, kayak asem udah nyebrang seperti itu, seakan-akan begitu. Kok nyebrang duluan sih seperti itu? Itu sosoknya banyak banget, dan memang di seberang wetannya, dari seberang kali kayak ada penjagaan yang jangan sini, lu bukan wilayah sini kayak gitu. Akhirnya aku nututin lagi, itu ngikutin belakangnya Mbak Mus, dan udah sampai rumah. Di depan rumah udah ada suaminya. Jadi suaminya udah mengeluarin kendaraan juga mau nyusul istrinya Bi.
Katanya, ayah tolongin aku. Kita kayak gini lagi. Oh, jadi Inggris itu orang gimana? Bergidik Iya, kali ya. begitu. Ini ambilin semua ya kayak gitu. Itu ngomong sama suaminya. Si anaknya lagi rewel. Jadi dia mau nyusulin tapi digandulin sama bocah. Si Alexa, Alexa akhirnya dikasihin ke Via. Nyambung ya cerita kemarin ya. Biasa. Istrinya Mas Bagus ya. Iya, istrinya bagus. Ini Via, Mbak, Daning kayak gue, Mbak. Kok dia juga ngeliat, kok ada kayak gitunya banyak banget di belakang. Akhirnya tadi suaminya Mbak Mus langsung ngambil, pus dicabut-cabutin begitu. Kamu masuk sekarang, kamu masuk. Ya tapi itu di belakang masih banyak banget. Udah nggak ada yang lewat kali, udah aman kayak gitu. Kamu dari mana sih? Nggak ngomong sama suaminya. Kalau dia habis ngurutin tempatnya buat dapat proyek nggak ngomong, nggak cerita. Orang mau ngomong mau kemana, orang situ belum pulang. Ya apa kek? Kalau ke situ kan aku bisa ngomong ayung, katanya. Ngomong ayung apaan? Aku aja nggak ngerti. Aku bilang, aku ngertinya istrinya situ katanya ngurut, cuman ngertinya sebentar lagi udah selesai. Ya tau-taunya maghrib Mas, itu aja masuk ke rumah udah bener-bener kayak gitu banget. Jadi kayak orang nggak sadar itu udah masuk berapa biji ke dalam tubuh katanya begitu. Ya wis nanti urusannya sama kita gitu. Tapi pas aku ngobrol-ngobrol di luar kan mau maghrib kan nanti malam aja yung ke situ lagi aku. Ternyata pas lagi malamnya mungkin ada delegasi atau apa ya, ini cerita goib ya Bi. Ada delegasinya sana yang mau nyebrang ke area kali mungkin, terus diizinkan gitu Bi. Saya mau bertemu ke sana, minta izin untuk lewat, tidak dengan maksud untuk membuat kekacauan segala macam kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu Bi, dan di sana juga ada ruangan khusus untuk vaksin lebih dahulu. Seperti itu ya Bi. Colok-colok aman ditembak cetit gitu. Ada tembakannya, ada derajat berapa terus. Itu akhirnya mereka lolos dari scanning tadi, itu bisa masuk ke area perumahnya Musdalifah. Jadi intinya mereka nggak terima seolah-olah tempatnya itu diacak-acak. Aku kan nggak ngerti, maksudnya ngurut kok ngacak-ngacak apa hubungannya? Ini menolong tuan rumah yang punya itu lagi sakit, ngacak-ngacaknya apa? Ya enggak aja, tapi enggak terima pokoknya. Jadi energinya si Mbak Mus itu kayak ngepres energinya mereka kayak gitu loh. Nggak enak, nggak nyaman buat mereka. Nah, terus maunya apa? Ya enggak, cuman kayak gitu dong. Ada lucunya gitu, Bi. Nggak mau berantem, cuman mau menyampaikan jangan ngurut di situ lagi. Kayak keluh gitu. kesahnya gitu. Iya, keluh kesahnya kayak dia tuh ngomong, tolong jangan ngurut di situ lagi. Ini apa? Karena ngelihat suaminya, apa ngelihat ini bakalan kalau ini rame aku kalah atau gimana ya? Akhirnya dia diplomatis ngomongnya kayak gitu, Bi. Pokoknya jangan datang ke situ lagi, ngurut-ngurut di situ lagi. Aku pas ini, loh kok nggak marah-marah, nggak ngapa-ngapain, ngomongnya juga sopan, Bi. Ketua delegasinya, jadi bukan si pocong hitam. Itu biasa sih, apa namanya, seorang Mediator, duta besar, birokrat bahasa, gitu kan, betul. Kayak gitu. Tapi di ngomongnya nggak tahu pasti ya. pelan. Nanti nyampein ke sana kan beda lagi. Bisa, ditantangin tuh, kayak gitu ya, Bi ya. Ya seperti itu. Akhirnya aku malam itu ketemu Mas Primen, jadi ini kurang rame Mas. Kok jadi nggak rame? Ya nggak tahu, orang maunya kayak gitu doang. Jangan ngurut-ngurut ke sana lagi. Lah terus kalau sana minta urutin, ya urutin lagi katanya begitu. Tapi lain kali Mbok Yas itu dampingin, udah ketahuan istrinya gampang banget kena hal-hal seperti itulah. Ditemenin. Nggak ngomong sih Yung. Ya lain kali kalau misalnya ada situ ketahuan ada istri saya malah pergi. Iya aku lupa aku bilang kayak gitu. Nah ini akhirnya malam harinya ngumpul di depan rumah Abi. Nah itu ngutus Bro Tuying. Depan rumah siapa? Depan rumah saya. Dan itu akhirnya ngutus Bro Tuying jadi delegasi balik ke sana. Itu dia sih masih berdiri di situ, cuman ya lepas gitunya lah ke sana. Terus kita sama-sama mantau. Pokoknya Bro Tuying ngomong, aja macam-macam ini enggak. Kalau bahasa sini ya Tegal, jangan macam-macam lagi ya. Kalian lihat kita siapa. Iya. Tapi lain kali jangan lama-lama Bi. Terus waktunya jangan jam segitu. Jangan pas maghrib gitu. Iya, jangan di ranah hari jam segitulah. Itu dimensinya kan udah waktunya udah terlalu siang mungkin nggak apa-apa. Iya, gitu jadi Mbak Mus waktu itu meriang selama berapa hari kayak gitu. Dan Bu Haji ngomong besoknya lagi, aku diurutin sama orang baru kali ini. Ngurutnya tuh sakit banget katanya, kayak pakai kuku. Tapi ning awak enak, di badan tuh enak sembuh. Tapi yang ngurutin kok baca-baca
istighfar bahasa ini tuh nggak berhenti kayak orang ketakutan. Akhirnya mau tak ceritain ya gimana ceritainnya sama mbakmu. Jadi takutnya si Bu Haji takut sendiri. Emang kenapa sih, Yung? Jadi kemarin waktu ngurutin kakaknya sampean, yayunya sampean itu, Mbak Mus itu digiterin sosok macam-macam banget mau nyerang Mbak Mus semua. Jadi dia itu ya kalau misalnya berhentikan lagu, tetap jalanin tugas, tapi dia juga nambengin diri sendiri. Oh, emang makhluknya dari mana? Ya dari samping rumah sama belakang kebun belantara itu. Iya ya, tapi terus ada yang lain, iya dari yang di dalam rumah sendiri. Aduh, di dalam rumah bajuku banyak aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya? Ya akhirnya ini nggak tahu, jangan sampai disampaikan sama Mbak Yu ya. Nggak bisa disampaikan kayak gitu. Berarti kalau mau ngurut Mbak Yuku lagi di rumahmu boleh aku bilang kayak gitu. Bayar, yang penting ada cuknya gitu. Itu nggak diomongin, tapi kan ngerti sendiri. Ada upetinya. Iya. Satu pertanyaan Bro Ayu, yang bikin gue penasaran Betul. tadi. Saat lu nganterin itu, Iya. sampai jembatan, sampai rumah kan waktu itu, Iya, kan lu balik lagi. Nah, lu balik lagi gimana? Masih ada nggak mereka di situ? Nggak ada, Bi. Udah bersih gitu ya? Nggak ada, bener-bener kayak di sweeping, bahkan kayak makhluk-makhluk ini ya, yang kelihatan sih yang biasa endemik di pohon-pohon tertentu. Kayak situ pernah lihat misalnya sosok kunti yang di pohon pisang, itu ada di situ. Ya emang kemarin-kemarin ya di situ. Iya, nggak maksudnya itu yang pocong gerombolan kayak Pocong gitu. gerombolan nggak ada, makhluk-makhluk yang samping-samping air dan Air kebun itu nggak yang ada pada semua. keluar, udah Kayak pada mereka, balik. kayak gitu doang. Udah Akal-akalan kayak balik gitu ya? balik Pulang nggak gitu apa, ya? iya, sebetulnya. Bubar Ya, kayak gitu. kayak ada orang, kayak ada tontonan, ada drum band, seperti itulah mereka tuh mau ngerti kayak gitu. Tapi kalau udah selesai, oh ternyata bukan urusan saya, nggak ada pentingnya gitu. Iya. Balik lagi dan senyap, nggak ada bekasnya. Berarti pas balik itu nggak ada Nggak bekas-bekasnya sama sekali gitu ya? Aku malah, Mas, pulangnya aku gimana nih? Santai aja, udah Iya, bersih semua. Aku ngomong kayak gitu, pulang aku gimana? Walah kayak gak biasa ini aja katanya. Ya kan takutnya mereka bala bantuannya gede-gede, udah bersih semua katanya. Mereka nggak ada yang berani lewat kali katanya, barangkali. Begitu, Bi. Berarti kalau situ dari rumah saya, terus pas diikutin macam-macam, nyebranglah kali. Nyebrang ke kali gitu. Iya, habis itu balik lagi nggak apa-apa. Apa lo di paspor mana gitu kan? Iya, jadi di sana itu ada banyak tim untuk mereka bisa melalui perbatasan, terus harus divaksin juga, macam-macam sekarang. Jadi nggak bisa aturannya gitu ya? ketat banget gitu. Aturannya ketat banget. Ya, itu sekilas Terima cerita. kasih Bro Ayung, ceritanya kebetulan menarik karena tahu lokasinya itu seperti apa dan kenal juga sama para pelakunya gitu ya. Para pelaku. Terima kasih Mbak Mas Ayung, terima kasih siapa Mbak Mus dan keluarganya yang udah pernah mengalami seperti ini gitu ya. Terima kasih keluarganya Pak Haji juga, terima kasih. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.